Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Abdul Farizi dengan NIM 0512011015 dari Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Di sini dibuatnya video ini untuk pemenuhan tugas dengan mata kuliah pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan menjelaskan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, kita awali dengan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah upaya untuk memberdayakan suatu masyarakat melalui realisasi potensi kemampuan masyarakatnya. Salah satu potensi pembangunan manusia dapat diwujudkan melalui kegiatan pendidikan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini menekankan pentingnya memahami kebutuhan masyarakat dan cara pemecahan masalah di masyarakat dengan memperhatikan potensi yang ada di lingkungannya. Pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, di pusat masyarakat, dibangun di atasnya kekuatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan masyarakat, pengelolaan pendidikan ada di tangan masyarakat. Sebuah pendidikan yang didasarkan pada masyarakat mengarah pada kemandirian masyarakat dalam mengelola pendidikannya. Instansi, lembaga atau organisasi manapun dapat berpartisipasi dalam pendidikan masyarakat karena tujuannya adalah untuk memberdayakan seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk pemerintah berhak untuk menjadi lembaga-lembaga yang menaungi masyarakat untuk diberdayakan. Salah satu program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kota Makassar yaitu adalah dengan pembentukan organisasi Batalion 120 dengan slogan Makassar Aman untuk menangani kasus keamanan dan ketertiban di Kota Makassar. Semakin maraknya kasus kriminal di Kota Makassar mengakibatkan adanya urgensitas dalam penanganan kasus kriminal tersebut. Keberadaan kepolisian sebagai penegak hukum dinilai tidak cukup dalam menangani kasus kriminal yang semakin masif di Kota Makassar. Maka dari itu dipandang perlu dibentuknya organisasi masyarakat yang secara khusus mampu melebur langsung di masyarakat agar kasus kriminal di Kota Makassar diminimalisir bahkan ditiadakan. Program yang pertama kali dicanangkan oleh Wali Kota Makassar periode 2019 hingga 2024 itu dengan membentuk organisasi masyarakat dengan nama Batalion 120 dengan membawa slogan Makassar Aman. Batalion 120 Makassar ini adalah organisasi pemuda bentukan Wali Kota Makassar yang merekrut para pemuda yang berusia 15 tahun hingga 35 tahun yang merupakan mantan preman atau dikenal sebagai pembuat onar dan pasukan perang di daerah domisilinya masing-masing. Organisasi masyarakat ini juga memiliki logo singa bersayap, burung garuda dan berikat kepala pas sapu khas Makassar. Batalion 120 ini dibentuk untuk menjadikan garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban Kota Makassar agar tetap kondusif, menyadarkan mereka yang suka tawuran dan perang kelompok, serta mewadahi dengan memberikan fasilitas kepada mereka yang tidak bersekolah agar bersekolah kembali. Juga melakukan penanganan terhadap ketersediaan bahan pokok dengan cara melakukan pengawasan terhadap pasar dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan serta melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor untuk menangani gangguan-gangguan yang terjadi di masyarakat Kota Makassar. Kehadiran organisasi masyarakat Batalion 120 ini di Kota Makassar diharapkan mampu meredam angka kriminal di Kota Makassar yang mengganggu. Namun fakta yang terjadi justru kehadiran Batalion 120 ini jauh dari harapan sebagaimana tujuan pembentukannya. Dari informasi yang dihimpun, Batalion 120 ini dibentuk untuk membina para pelaku kriminalitas. Selain itu juga menjadi garda terdepan untuk menciptakan keamanan di tengah masyarakat sehingga menekan angka kriminal di Kota Makassar. Meskipun tujuan dibentuknya organisasi ini baik, namun di mata sebagian besar masyarakat Kota Makassar mereka menganggap mereka yang tergabung dalam Batalion 120 ini adalah kebanyakan pelaku kriminal. Banyak warga Kota Makassar berkomentar bahwa mereka resah dengan keberadaan Batalion 120 ini. Melihat jejaknya pada akhir tahun 2022 merupakan masa ganas-ganasnya para anggota Batalion 120 ini di jalanan. Belum lama dibentuk, sekretariat Batalion 120 ini digerebek oleh kepolisian. Saat penggerebekan ditemukan berbagai senjata tajam,
Saat itu barang bukti yang disita oleh polisi total ada 164 anak busur panah, 4 buah parang, 1 senjata rakitan jenis Vaporro, 3 buah ketapel panah busur, dan 38 botol bekas minuman keras. Selain itu, polisi juga mengamankan sedikitnya 48 orang anggota Batalion 120. Dari puluhan yang diamankan, rata-rata anggota ini masih berstatus pelajar. Dan yang paling parah, pada April 2023, penganiayaan dan pengeroyokan kepada pemudik dari Kalimantan yang membuat masyarakat semakin murka terhadap Batalion 120 ini. Bagaimana tidak, sejauh pelaku yang diamankan, terdapat 2 pelaku yang memiliki identitas sebagai anggota Batalion 120. Hampir setiap pelaku kejahatan yang dibekuk oleh polisi saat ini merupakan anggota Batalion 120. Terkait solusi terhadap permasalahan tersebut, saya berupaya menjelaskan bahwa sampai saat ini organisasi Batalion 120 telah resmi dibubarkan. Masalahnya dikarenakan justru organisasi yang diandalkan atau diharapkan untuk mengatasi permasalahan keamanan dan ketertiban justru malah memperburuk masalah keamanan dan ketertiban di Kota Makassar. Menurut saya, pembentukan suatu organisasi Batalion 120 ini untuk mengatasi permasalahan keamanan dan ketertiban di Kota Makassar merupakan langkah taktis yang sangat bagus, tetapi yang harus diperhatikan yaitu terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang menjadi anggota organisasi Batalion 120 ini. Haruslah yang memang betul-betul mempunyai komitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Makassar. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.